Hai, oke Mas, selamat bertemu lagi dengan aku di sini. Jadi di sini aku akan menerangkan ada beberapa kata-kata yang membuat kalian bagi pemula bingung. Jadi supaya tidak bingung, sekarang saya akan terangkan contoh kata-katanya. Seperti contohnya, nanika. Kadang-kadang orang Jepang itu untuk mempersingkat kata-katanya, dia akan mengucapkan nangka. Pasti, kalau pemula, dia akan bingung, kenapa nangka? Jadi, artinya itu sebenarnya sama. Sama. Contoh, nangka no mimasu ka? Nangka no mitai desu ka? Jadi para pemula itu mungkin bingung sekali. Karena sebenarnya nanika no mimasu ka? Jadi begitu perubahannya. Banyak kata-kata yang begitu itu. Jadi supaya Anda tidak bingung, perubahan itu tidak ada bedanya sebenarnya artinya itu. Jadi santai saja. Lihat saja orang Jepang itu ngomong. Contohnya lagi, deshita. Deshita. Itu akan berubah jadi data. Sugoi desu. Ini dengan ini sama artinya. Cuma yang ini mijikaku shuru. Jadi dipersingkat. Orang Jepang itu suka mempersingkat. Jadi apa-apa di sana pasti cepat gitu. Jadi supaya omongnya dia cepat, makanya dia berubah jadinya. Hal-hal ini jangan sampai bingung. Oke? Contoh kalimatnya. Deshita menjadi data itu kino ame data. Sebenarnya kino ame deshita. Wakaru yutteru koto. Makanya kita bagi pemula terus belajar yang gini-gini ini. Jadi bahasanya akan menjadi menarik. Jadi di rumah juga Anda kasih contoh-contoh yang lain. Jadi diperbanyak yang gini-gini. Artinya untuk mengingatkan gitu. Jadi contoh ketiga. Nan desu ka? Itu akan berubah menjadi nondo. Sugoi sa. Nonda. Jadi contoh kalimatnya. Ichibang daisuki nanda. Honto no wa nandake? Ichibang daisuki no tabemono nan desu ka? Omoshiroi de. Jadi supaya tidak bingung, Anda harus sering mendengar yang gini-gini. Nanda, data, nangka. Ini paling sering, kata-kata ini paling sering diucapkan oleh orang Jepang. Jadi tinggal mengikuti saja. Kita yang pemula cukup mendengarkan dia ngomong, terus ikuti. Itu caranya. Kalau praktik bahasa Jepang itu. Sebenarnya ada banyak. Jadi kata-kata itu yang berubah. Contohnya lagi. Naru. Naru. Akan menjadi nata. Jadi contoh kalimatnya. Kirei naru. Kirei ini nata. Nata. Sugoi sa. Ini sebenarnya cukup membingungkan bagi para pemula. Tapi sekarang kepala Anda akan terbuka.
Jadi artinya lebih mengerti. Yang dulunya apa itu nangka? Apa itu data? Kok data? Jadi kalimat-kalimat baru itu. Dan sekarang sudah terungkap perubahan-perubahannya. Jangan khawatir, ikuti saja orang Jepang itu kalau ngomong, terus kita kasih contoh-contoh lagi. Makanya dengan itu, kepala Anda tidak akan lempuyengan untuk menerima bahasa-bahasa barunya dia. Oke? Jadi jangan lupa terus belajar perubahan-perubahannya, karena kata-kata ini sering. Sehari-hari itu memang dia begini ngomongnya itu. Terhadap temannya, terhadap tamu, terhadap siapapun. Memang begini logatnya dia. Suka memperpendek. Jadi ikuti terus tayangan-tayangan ini, Anda akan mengerti lebih mendetail lagi. Dan jangan lupa terus praktik. Jadi dengan praktik juga itu sangat membantu Anda untuk mengetahui bahasa-bahasa baru. Jadi jangan lupa kalau Anda terus ikuti tayangan ini, untuk mengikuti terus belajar berbahasa Jepang dengan cara saya, ingat, klik Bali Poyok. Anda tidak akan rugi. Karena di sini pelajarnya Muryo, Tada, Okane, Irana, Dakara, Judo Benkyou shite, Rensu shite. Anda akan tahu sebenarnya bagaimana perubahan-perubahan bahasa Jepang itu. Dan lagian pula, jika Anda nanti punya cita-cita untuk keluar negeri, ke Jepang khususnya, pelajari terus bahasa-bahasa ini. Karena di sana juga bahasanya seperti ini, supaya Anda tidak bingung. Oke? Itu memang caranya memang harus begitu. Kalau kita belajar hanya dengan buku umpamanya, memang buku itu sebagai panduan, tapi perubahannya itu lihat ketika kita praktik sama orang Jepang. Ketika kita ngomong sama orang Jepang itu, kita harus lihat, oh gini perubahannya, oh gini perubahannya. Itu harus Anda tahu bagi pemula. Oke? Untuk hari ini sampai sekian dulu. Nanti kita sambung lagi ke session-session berikutnya supaya Anda lebih pintar. Oke? Ja, mata nih. Bye bye.